Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi dengan NIM 18075176. Pada video presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari karya ilmiah saya dengan topik permasalahan yang saya angkat, yaitu hubungan antara kurang konsumsi susu rendah lemak dengan kejadian milenial yang rentan stres. Baiklah, langsung saja kita lihat mulai dari abstraknya. Abstrak dari penelitian ini yaitu, pada penelitian yang dilakukan dengan meneliti susu sapi rendah lemak, tinggi kalsium dapat menurunkan tekanan darah pada dewasa muda. Dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui jenis penelitian yang dilakukan, yaitu penelitian kualitatif, dengan mengobservasi dan mewawancarai pada 32 dewasa muda yang berusia 20-30 tahun yang memiliki potensi stres lebih tinggi. Susu rendah lemak tersebut ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu susu rendah lemak dengan kadar lemak 1%, 2%, dan tanpa lemak sama sekali, atau yang disebut juga dengan susu skim. Selanjutnya, dengan memperhatikan asupan susu sesuai pedoman gizi seimbang dan mengendalikan kondisi psikologis, maka kita telah menetapkan perilaku hidup bersih serta gaya hidup yang sehat dan aktif. Tentunya hal ini menjadi tren positif di kalangan generasi milenial seperti sekarang ini. Kata kunci dari abstrak ini yaitu lemak, susu sapi rendah lemak, stres, dan generasi milenial. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang masalah. Yaitu, pertama kita akan mengangkat latar belakang dari stres. Stres adalah sebuah tekanan psikologis dan fisik yang bereaksi ketika menghadapi situasi yang dianggap berbahaya. Dengan kata lain, stres merupakan cara tubuh agar menanggapi jenis ancaman, tuntutan, ataupun tekanan apapun. Ya, yang selanjutnya, stres bisa positif dan bisa juga negatif. Para peneliti berpendapat bahwa stres tantangan atau stres yang menyertai tantangan di lingkungan kerja beroperasi sangat berbeda dari stres hambatan atau stres yang menghalangi dalam mencapai tujuan. Meskipun riset mengenai stres tantangan dan stres hambatan baru tahap permulaan, bukti awal menunjukkan bahwa stres tantangan memiliki banyak implikasi yang lebih sedikit negatifnya dibandingkan dengan stres hambatan. Selanjutnya, dalam latar belakang masalah ini dapat kita angkat yaitu tentang bagaimana susu rendah lemak. Yaitu, baik susu hewani maupun susu nabati memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Susu hewani kaya akan kalsium dan protein serta vitamin dan mineral. Selain itu, susu hewani mengandung kasein dan whey protein yang baik untuk otot. Sehingga apabila ingin meningkatkan massa otot, maka disarankan mengonsumsi susu hewani. Susu ini juga bebas estrogen yang memicu beberapa jenis kanker pada manusia apabila dikonsumsi secara berlebihan ataupun sensitif. Selanjutnya, lemak memang membantu tubuh agar memiliki kesehatan yang baik dan melindungi tubuh dari berbagai jenis gangguan penyakit. Tetapi lemak juga bisa menyebabkan gangguan penyakit. Untuk mendapatkan manfaat yang paling baik dari lemak, sebaiknya kita lebih sering mengonsumsi makanan yang mengandung lemak lebih baik dan hindari lemak yang berpotensi menyebabkan penyakit. Berdasarkan peneliti studi kohort pada tahun 2018, setiap hari kita dapat mengonsumsi susu sapi maupun susu rendah lemak lebih kurang 200 gram per hari.
Berdasarkan uraian di atas, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan mengangkat judul penelitian, yaitu generasi milenial yang rentan stres akibat kurang mengonsumsi susu rendah lemak. Selanjutnya, identifikasi masalah yang dapat kita ambil, yaitu masalah yang saya angkat dalam karya tulis ilmiah ini membahas tentang generasi milenial yang pada saat sekarang ini banyak mengalami stres akibat banyaknya kekurangan mengonsumsi susu rendah lemak dan banyaknya permasalahan lainnya. Sedangkan rumusan masalah yang dapat diangkat dari permasalahan ini, yang pertama yaitu, apa faktor utama yang mengakibatkan generasi milenial stres di usia muda? Yang kedua, bagaimana cara efektif untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat stres di usia produktif pada generasi milenial pada saat sekarang ini. Yang ketiga, apa saja kandungan dan nutrisi yang lebih dominan dari susu rendah lemak yang terdapat mengurangi stres tersebut. Yang keempat, kenapa susu rendah lemak kurang dinikmati oleh generasi milenial? Dan yang kelima, mengapa dengan mengonsumsi susu rendah lemak menjadi salah satu cara pengurangan stres di usia muda pada generasi milenial sekarang. Dan yang terakhir itu, berapa jumlah nutrisi susu rendah lemak yang dibutuhkan untuk tubuh yang dapat mengurangi gejala stres tersebut. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui faktor utama yang mengakibatkan generasi milenial stres di usia remaja. Yang kedua, mengetahui cara yang efektif untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat stres di usia produktif pada generasi milenial pada saat sekarang ini. Yang ketiga, untuk mengetahui kandungan dan nutrisi yang lebih dominan dari susu rendah lemak yang dapat mengurangi stres. Selanjutnya, manfaat penelitian. Terdapat 3 manfaat penelitian di sini. Yang pertama yaitu manfaat dalam hal teoritis. Data hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk meneliti kandungan baik dalam susu rendah lemak yang dapat mengurangi stres. Yang kedua, manfaat dalam hal praktif, yaitu generasi milenial dapat mengetahui manfaat mengonsumsi susu rendah lemak yang dapat dikonsumsi setiap hari. Selanjutnya, sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang mempunyai keterkaitan dengan masalah penelitian yang mirip dengan ini. Selanjutnya, kita masuk ke dalam bab 2 kajian teori. Dari bab 2 kajian teori ini, pertama kita akan membahas yaitu tentang telaah pustaka. Yang pertama, telaah pustaka dari penelitian ini yaitu mengenai tentang susu. Susu adalah cairan bergizi berwarna putih yang dihasilkan oleh kelenjar susu mamalia dan manusia. Susu adalah sumber gizi utama bagi bayi. Susu memiliki banyak fungsi dan manfaat untuk umur yang produktif. Susu membantu pertumbuhan mereka, sementara itu susu juga membantu menopang tulang agar tidak keropos. Warna susu tergantung pada jenis ternak dan makanan. Warna putih merupakan hasil dispersi cahaya dan dari butiran-butiran lemak, protein, dan lemak yang ada di dalam susu. Lemak dan beta-karoten yang larut menciptakan warna kuning, menurut sumber dari Wikipedia pada tahun 2012. Selanjutnya, dapat kita ambil mengenai mutu protein dinilai dari perbandingan asam-asam amino yang terkandung dalam protein tersebut. Pada prinsipnya, suatu protein yang dapat menyediakan asam amino esensial dalam suatu perbandingan yang menyamai kebutuhan manusia mempunyai mutu yang tinggi. Jika ikatan-ikatan yang membentuk konfigurasi molekul tersebut merusak molekul akan mengembang. Menurut sumber dari Winarno, pada tahun 2004-69. Selanjutnya, bagan alur berpikir. Pada penelitian ini mengenai hubungan antara kurang konsumsi susu rendah lemak dengan kejadian milenial yang rentan stres.
Berdasarkan eksplorasi peneliti, ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini. Salah satu di antaranya yaitu pada penelitian yang pertama dengan judul hubungan antara status gizi dengan kejadian dysmenorrhea pada mahasiswi yang sedang mengerjakan skripsi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis antara status gizi dan dysmenorrhea pada mahasiswa yang mengerjakan skripsi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelatif yang dilakukan terhadap 49 mahasiswa semester akhir pada mata kuliah Ilmu Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2012-2013 dengan menggunakan teknik total sampling. Dan adapun contoh-contoh dari penelitian yang lain sebagai berikut. Serta selanjutnya saya akan membahas hipotesis dari penelitian ini. Beberapa peneliti terdahulu yang telah dilakukan dalam rangka meneliti kandungan susu rendah lemak dan mempengaruhi serta akibat stres di usia remaja dapat kita lihat di bawah ini. Saya di sini mengambil kurang lebih 20 peneliti terdahulu. Salah satunya akan saya bacakan. Yang salah satunya menurut Fadilah M. Lutfi and Aisyah Latwarufa, analisis pengaruh stres kerja terhadap kepuasan kerja dengan dukungan sosial sebagai variabel moderating. Yang terdapat pada studi pada PT Coca-Cola Amatil Indonesia Sentral Java di Universitas Diponegoro pada tahun 2010. Dan ini pun yang saya ambil, sumber-sumber yang saya ambil lainnya. Maka, dari jurnal yang telah saya baca, dapat ditarik kesimpulan bahwa stres merupakan sebuah tekanan psikologis dan fisik yang bereaksi ketika menghadapi situasi yang dianggap berbahaya. Stres dapat berupa positif maupun negatif. Para peneliti berpendapat bahwa stres tantangan atau hambatan yang menghalangi dalam menggapai suatu tujuan tertentu. Kondisi kesehatan ini sangatlah umum terjadi. Stres dapat menyerang siapapun pada usia berapapun, termasuk kejadian milenial saat ini yang rentan karena beberapa faktor resiko. Generasi milenial saat ini didominasi oleh usia 20-40 tahun. Salah satu yang penting dilakukan untuk menjaga jantung yaitu dengan mengelola stres, sebab milenial yang rentan stres memiliki resiko lebih tinggi untuk memperburuk kondisi jantung di kemudian harinya. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitiannya. Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang dirumuskan sebelumnya, maka metode penelitian yang dilakukan peneliti yaitu dengan mengambil metode penelitian pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang ada di lapangan dengan apa adanya tanpa memberikan treatment atau perlakuan terhadap objek yang akan diteliti. Selanjutnya, peneliti akan memberikan gambaran dengan cara cermat tentang fenomena yang terjadi mengenai bagaimana mengonsumsi susu rendah lemak dan hubungannya dengan penurunan angka stres pada generasi milenial dengan mengonsumsi susu yang teratur. Selanjutnya, kita akan membahas tentang variabel dan definisi operasional. Variabel di sini, saya mengambil variabel bebas. Variabel yang menjadi variabel di sini yakni kandungan susu rendah lemak untuk mengurangi angka tingkat stres di kalangan generasi milenial. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Data yang saya ambil yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh suatu subjek yang dapat dipercaya, yakni
subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung menurut Arikunto 2010-22. Selanjutnya, kita akan membahas populasi dan sampel dari karya ilmiah tersebut. Populasi dalam penelitian ini merujuk pada generasi milenial di Indonesia. Sedangkan sampel pada penelitian ini yaitu merujuk pada generasi milenial pada umur 20 sampai 30 tahun di daerah Sijunjung, Sumatera Barat, tepatnya di tempat tinggal si peneliti. Selanjutnya, prosedur pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini guna untuk memperoleh data yang empiris yang digunakan adalah sebagai berikut. Saya mengambil data secara observasi dan secara wawancara. Dan dalam penelitian yang dilakukan, penulis akan melaksanakan wawancara terstruktur dan mempersiapkan pedoman wawancara yang sudah peneliti siapkan sebelumnya. Wawancara terstruktur yaitu peneliti sudah mempersiapkan pedoman wawancara yang sudah peneliti siapkan sebelumnya. Respondennya yaitu muda-mudi milenial yang rentan pada usia 20-30 tahun dengan tingkat stres yang tinggi dengan beberapa faktor penyebab seperti sedang menyelesaikan tugas perkuliahan maupun yang sedang bekerja di dunia perkantoran. Materi wawancara adalah mengenai tentang masalah yang dihadapi muda-mudi generasi milenial ini, yang dapat menimbulkan angka stres yang tinggi dan hubungannya dengan mereka yang kurang mengonsumsi susu rendah lemak. Wawancara akan dilakukan dengan pedoman yang telah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya, peneliti akan mengambil dokumentasi dari wawancara yang diambil. Wawancara peneliti dengan beberapa generasi milenial yang ada di daerah Sijunjung tempat si peneliti tinggal. Baiklah, hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.